Halo semuanya, buat rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar hukum dimanapun kalian berada, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Jujur, saya sangat antusias karena kita bakal ngelakuin sesuatu yang krusial. Kita bakal menjembatani teori hukum perikatan yang kadang kerasa terlalu abstrak kalau cuma dibaca di buku, langsung ke prakteknya di dunia nyata. Nah, materi presentasi kita kali ini disusun khusus oleh Ibu Syarifah Nuri Siska, SH MKN, untuk membedah anatomi kontrak dari hulu sampai ke hilir. Yuk, langsung kita mulai. Oke, biar kebayang arahnya kemana, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari pengantar teori hukum perikatan, lalu ngebedah one prestasi versus keadaan memaksa. Habis itu, masuk ke analisis sengketa kasus konkret. Dilanjut simulasi perancangan kontrak sederhana, terus kita bakal cek referensi, dan ditutup dengan tantangan kasus. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar teori hukum perikatan. Establishing the foundations of obligation law. Sebelum kita ngomongin sengketa, kita harus paham dulu dasarnya. Buat ini, mari kita panggil saksi ahli kita yang pertama. Pakar hukum perdata kebanggaan kita, Profesor Subekti. Beliau merumuskan perikatan pakai kata kunci yang pas banget. Ikatan hukum, hak, dan kewajiban. Jadi intinya, perikatan tuh ibarat tali tak kasat mata yang ngikat dua pihak secara sah. Di satu ujung, ada pihak yang punya hak buat menuntut, dan di ujung lainnya ada pihak yang terikat kewajiban buat menuhin tuntutan itu. Tapi ingat, biar tali ikatan itu diakui sama negara, kita mutlak harus bersandar pada 4 pilar utama di pasal 1320 KUH Perdata. Ada syarat subjektif, yaitu harus ada kesepakatan yang bebas dan kecakapan para pihaknya. Terus ada syarat objektif, harus ada suatu hal tertentu dan dilandasi sebab yang halal. Nah, coba bayangin, gimana kalau syarat objektifnya ini gagal dipenuhi? Jawabannya fatal banget. Kontraknya bakal berstatus batal demi hukum. Alias, di mata hukum, kontrak itu dianggap nggak pernah ada sama sekali dari awal. Lanjut ke bagian 2, one prestasi versus keadaan memaksa. The breaking point in contracts. Terus, apa jadinya kalau kontrak yang udah disusun rapi ini malah gagal jalan? Disinilah kita ketemu dua kondisi yang bertolak belakang. Pertama, one prestasi. Ini tuh kegagalan gara-gara kesengajaan atau kelalaian debitur dan ujung-ujungnya ya harus bayar ganti rugi. Di sisi lain, ada overmarked atau keadaan memaksa. Ini kejadian luar biasa yang benar-benar di luar kendali akal manusia. Berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, kalau situasinya overmarked, ini memberikan keadilan dengan membebaskan debitur dari segala tuntutan ganti rugi. Biar makin kebayang, coba kita lihat riset akademik soal pandemi COVID-19 yang sempat bikin heboh kemarin. Coba kalian pikirin baik-baik. Adil nggak sih kalau sebuah virus mikroskopis yang bikin rantai pasok global lumpuh total, tiba-tiba secara legal membebaskan debitur dari utang-utangnya? Nah, di titik inilah doktrin overmarked benar-benar diuji habis-habisan di ruang sidang kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, analisis sengketa kasus konkret, anatomy of real-world disputes. Waktunya bawa teori ini ke dunia nyata, mari kita bedah satu kasus sungguhan, kasus nomor 650 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2021. Jadi ceritanya, awalnya ada kontrak sah antara PT Kertagaya Pusaka dan CV Citra Perkasa Mandiri. Semuanya kelihatan aman, sampai akhirnya, boom, terjadi gagal bayar utang yang nilainya nggak main-main, sekitar 3 miliar rupiah. Disinilah konsep one prestasi yang tadinya cuma abstrak di buku berubah wujud jadi sengketa korporasi berisiko tinggi yang berujung ke pengadilan. Dan sengketa panas kayak gitu biasanya nggak berhenti di tingkat pertama. Makanya putusan Mahkamah Agung nomor 785 tahun 2023 ini jadi jurisprudensi yang vital banget buat kita. Dari putusan MA ini, kita bisa lihat langsung gimana sih para hakim agung membongkar fakta, menafsirkan KUH Perdata, dan menetapkan keadilan praktis buat pihak yang dirugikan. Masuk ke bagian 4, simulasi perancangan kontrak sederhana. Transitioning from analysis to creation. Nah, buat rekan-rekan dan kelompok studi yang lagi nyimak, sekarang saatnya kita ubah mindset dari analis sengketa jadi seorang arsitek hukum. Langkah pertama, selalu verifikasi kewenangan hukum para pihak. Jangan sampai kelewat. Kedua, rumuskan latar belakang transaksinya. Ketiga, susun anatomi pokoknya dengan menjabarkan hak dan kewajiban seketat mungkin. Dan keempat, ini krusial, pastikan kalian masukin klausul penyelesaian sengketa. Ingat ya, bikin draft yang kedap air sejak awal itu cara paling ampuh buat mencegah meledaknya gugatan 3 miliar rupiah kayak kasus tadi. Seperti yang ditekankan sama pakar hukum, Salim HS, seorang legal drafter yang jago itu selalu mengantisipasi masalah sebelum masalah itu sempat bernapas. Poin-poin pra penyusunan ini, mulai dari urusan perpajakan, validitas alas hak, sampai pilihan hukum, adalah mekanisme pertahanan absolut buat ngelintunin klien kalian nanti.
Bagian kelima, referensi dan pernyataan akademik. The academic backbone of this explainer. Di balik setiap argumen hukum yang tajam, pasti ada fondasi pemikiran yang kuat dari para ahli. Pembahasan kita nggak bakal sekaya ini tanpa buku dari Profesor Subakti, analisis legendaris M. Yahya Harahap, penjabaran dari Nanda Amalia, sampai telaah kasus modern dari Jurnal Justitia dan Diponegoro Private Law Review. Mereka lah tulang punggung akademik kita. Saya juga mau menegaskan kalau presentasi bedah materi ini adalah media pengajaran akademik resmi. Analisis ini sengaja dirancang supaya bisa ditonton oleh mahasiswa di mana saja berada dan tentunya untuk jadi referensi belajar yang otoritatif bagi para pembelajar hukum secara online di seluruh Indonesia. Dan tibalah kita di bagian ke-6, tantangan kasus hukum perikatan, The Final Socratic Challenge. Nah, apa yang paling menarik dari materi kita adalah tantangan pamungkas ini. Coba bayangin skenario ini. Kalau klien kalian seorang penyuplai, dan dia tiba-tiba gagal ngirim pesanan gara-gara pemerintah mendadak bikin aturan lockdown transportasi total pas pandemi, di mata hukum, apakah ini masukan prestasi atau murni overmaht? Dan coba pikirin, pasal KUH Perdata mana yang bakal kalian jadikan tameng buat ngebela klien kalian? Menarik kan? Silakan berdebat secara konstruktif di kolom komentar atau bedah bareng kelompok studi kalian. Teruslah kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan materi hukum kita yang berikutnya.